Jangan ngaku jadi orang kaya kalau belum sampai menginjakkan kakinya ke 3 masjid. Makanya poin pertama diingat, sholat dikerjakan, maka yang pertama janji Allah, Allah berikan hati ketentraman dan kenyamanan. Baca koran duduk di taman. Di hari Jumat waktunya istirahat. Di saat Quran kita jadikan pedoman hidup selamat dunia akhirat. Ya Allah Bunda, Allah jadikan kehidupan kita yang sukses dunia akhirat. Ustadz janjinya mana? Silakan buka surat kedua 3 juz 18 ayat 1 sampai 11. Yuk Bunda yang nulis jangan ketinggalan. Surat kedua 3 juz 18 ayat 1 sampai 11. Jujur saya kalau secara pribadi ya Irfan, ini ayat ini saya resep banget. Iya Bunda, saya izin bacakan ya. Luar biasa loh nih. Ya Allah, Allah kasih warisan bukan hanya di dunia, sukses berkah dunia akhirat. Kalau tadi urusan gampang, ini sukses berkah dunia akhirat. Izin saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan di hadapan para bunda yang solihat, di hadapan para ustazah dan di hadapan Irfan Hakim, mudah-mudahan hati saya enggak ini, karena terasa lu dari tadi ke pasar pagi naik mobil bis, hati terasa grogi abis. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Yuk, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Nih janji Allahnya, janji Allah, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Ya Allah, percaya nggak sama Al-Quran? Ini yang lagi saya bacakan Al-Quran Bunda, jelas apa enggak ini? Ragu-ragu apa enggak? Ya Allah, tuh lihat di awalnya qad aflaha. Kan akarnya dari kata falah. Makanya pada lafaz azan, mohon maaf, falah dulu apa sholat dulu? Punten, azan, falah dulu apa sholat dulu? Kalau kita mau ambil ilmu di sini sudah dapat. Hayya 'alas shalah. Ajakan buat apa? Sholat. Lihat setelah sholat, kan falahnya nggak pakai nungguin 2 hari. Pernah nggak di sini di muazin lagi azan sholat di masjid, hayya 'alas shalah hari Senin, terus berhenti. Irfan nanya, Ustaz kok nggak ada falah? Saya jawab, ntar Irfan, falahnya delay. Kapan? Ntar hari Rabu. Begitu nggak? Lihat dong durasinya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Apa sih falah Bunda? Menang. Contoh biar jelas. Punya rumah tangga sakinah, mawaddah, anak-anak begini ngelihatnya pada ikut ngaji. Bunda, yang kecil namanya Jaki, tadi Ustadz udah kenalan. Ya Jaki ya, udah salaman, diajarin sekali langsung nempel. Anak, Jaki sini nak sayang, mau nggak? Ya sini. Luar biasa cerdas ya Bunda. Ini yang kecil loh, sini nak. Tadi kita udah ini ya Bunda, ini lagi di ruang tamu sebelum datang ke sini.
Anak-anak sekarang bunda kalau salaman sama orang tua sama guru, punten ya, punten. Nah pengajian ini saya kasih contoh modelnya. Model pertama, ikutin dulu nah ya, contoh-contoh ikutin ya. Yang pertama begini bunda. Betul apa enggak? Banyak apa enggak jenis sarung itu? Model kedua begini bunda. Betul apa enggak? Banyak apa enggak jenis sarung itu? Model ketiga ke pipi. Model keempat pipi sebelahnya. Zaman sekarang anak-anak banyak gak yang begitu? Banyak kayak begitu. Zaki, nggak apa-apa teman sebentar ya. Ikhlas kan? Sebentar ya. Oke, mau ngomong. Sebentar ya, boleh kan? Boleh. Oke, sebentar di sini. Bu, sini tenang. Apa namanya? Bunda, mohon maaf, banyak gak zaman sekarang yang begitu? Oke, kita belajar pelajaran IPA. Ada pertanyaan, apakah indera penciuman? Kita jawab apa? Kan namanya cium apa? Besok ada soal, apa indera penciuman? Jawab, kepala. Halo, Anda waras? Nah, tapi hidung buat apa? Nah, ternyata Nabi mengajarkan cium tangan anak. Lalu pertama ini, muqaddamatur roksi. Paling depan tempat tumbuhnya rambut. Kita kecup tuh, ubun-ubunnya. Kedua, jabahatun, jidat. Ini yang Nabi ajarkan. Dua, ketiga, bukan bibir. Ibu, bukan bibir. Dengerin, bukan bibir. Ketiga, khudain, pipi kanan, pipi kiri. Keempat, ini nak, kita praktekkan ke hidung. Ke hidung nak tadi nak. Nah, ke hidung nak. Nah, kita ambil lagi. Cup, sambil didoakan. Apa namanya? Punten pisan sebagai hadiah. Itu di tas Ustaz sini sebentar. Tas. Nah. Dapat hadiah nih Jaki. Jaki dapat hadiah. Jalu ini jalu. Tadu jangan langsung betul. Jalu. Ya benar. Cium tangannya gimana? Cium tangannya yang benar. Yang banyak kan. Sama juga. Cium tangannya gimana? Aduh. Banyakan ini ya. Ya Allah. Ya Bunda. Ya Allah, saya hormati anak-anak. Karena udah bantuin saya. Walaupun cuma durasi beberapa menit lumayan dapat 3 lembar. Kalau yang beberapa menit aja cuma dapat 3 lembar, gimana yang 1 jaman lebih kan? Air pun jangan dipikirin, jangan atuh. Yang penting diusahain. Ya Allah, Bunda mohon maaf saya ngajak tadi Jaki biar kalau bahasa pelajar for example, lil amsilah biar jelas. Ya Bunda, tambah satu lagi Irfan, ya buat kita sebagai orang tua tambah satu lagi Bunda, karena bab cium tangan sambil kita kecup ubun-ubunnya, kecup jidatnya, kecup pipinya, kita kecup tuh tangannya, doa selipkan surat ke-37 juz 23 ayat 100. Surat ke-37 juz 23 ayat 100. Bunda, surat ke berapa? 37. Juz berapa? 23. Ayat berapa? 100. Enggak banyak kok itu, sedikit. Bunda pada hafal kok bunyinya. Rabbi habli. Tapi punten Bunda, jangan ngeremehin yang sedikitnya. Ini doa eyangnya Rasulullah. Doa siapa? Doa Nabi Ibrahim. Dan beliau baca di saat Nabi Ismail masih dalam kandungan Bunda Hajar. Saking sayangnya Rasulullah, mohon maaf, saking sayang Nabi Ibrahim buat cucitnya Rasulullah. Ustadz mau nyambung. Bunda, kalau tadi anak Irfan dapat sarang 3 lembar. Ini kalau yang bisa ngulangin saya kasih hadiah bukan 3 lembar, minimal 500 juta. Ya, ikhlas saya, betul. Oke, ini cuma saya kasih bocoran dulu. Kenapa? Jangan diremehkan. Ini yang baca doa pertama eyangnya Rasulullah. Nabi karena pengen punya keturunan yang soleh. Akhirnya berakhir benar Nabi Muhammad. Bunda,
Nah ini soalnya, saya baca dulu boleh ya? Ntar kalau yang bisa nulisin tolong maju ke sini, oke? Oke? Kalau di dompet saya kurang, ntar saya laporan sama Irfan. Bercanda. Oke, nih Bunda, saya bacakan. Nabi kita siapa? Siapa? Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saruk bin Ra'uh bin Falih bin Aibar bin Shalih bin Arfasad bin Sam bin Nabi Nuh bin Lamak bin Matusalah bin Ahnun Nabi Idris bin Yad bin Malayil bin Kainan bin Yanis bin Nabi Sid bin Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Mana yang mau dapat gopek? Tuh setengah juta ibu siapa? Ayo, ulangin yang barusan. Ulangin tuh. Bunda, berarti ajaran agama kita yang kita bawa hingga saat ini benar apa bohongan? Makanya kita harus bangga apa malu-malu. Nah, Irfan lewat majlisnya ini udah Allah tentukan begini, berarti harus bangga dan istiqomah apa enggak? Halo. Harus sampai sama pengajian bulan kelima apa bulan keenam ada lagi? Bulan ketujuh ada lagi? Bulan kedelapan ada lagi? Nah tadi saya doanya begitu, biar kompak dan istiqomah. Apalagi ini di bagian atas dan bawah luar biasa tuh. Rata-rata kerudung merah tak berkacamata. Jangan pernah ada marah di antara kita. Iya. Cocok? Cok, gali cok, galaga cok. Cocok. Jam 11 kurang 10 menit. Iya, yuk sekiranya yang tadi mau di ini, apa Pak Irfan? Boleh. Ya, yang kan tadi saya masih punya waktu antara sekiranya ada tanya jawab. Tadi kan penjelasan sudah, gitu. Irfan mau di, tapi ini boleh. Siapa yang mau nanya? Yang nanya siapa? Mau? Boleh. Ibu. Makasih ya Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mira. Izin bertanya Pak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Ibu Mira. Ya, mengenai sholat Pak Ustadz. Saya pernah lihat di Instagram atau di media sosial lainnya tentang mengkodok sholat Pak Ustadz. Ya sebagai manusia pasti ada hilap ya Pak. Kadang juga suka ninggalin sholat gitu. Yeah. Terus katanya ada kodok 1 kali itu bisa menghapus kemarin-kemarin yang pernah ketinggalan. Apakah benar begitu Pak Ustadz? Ya. Apakah sholat bisa dikodok? Iya. Seperti halnya puasa atau tidak? Iya betul lah Ipan. Dengan Ibu Mira Pak. Ibu Mira. Ya. Coba Jaki kasih Ibu Mira parfum. Dapat hadiah. Semangat yang nanya iya. Oke, sambil jawab Ustaz silakan. Baik, ya. Atunun. Parfumnya cuma Terima kasih, 1 ya. stoknya. Ya Allah. Baik Ibu Mira yang bertanya, ya pertama ayah bunda rahimakumullah, perintah sholat ini dilihat dalam Quran surat ke-17 juz 15 ayat ke-78. Saya ulang, surat ke-17 Al-Isra juz ke-15 masih juz subhanallah, cuman ayatnya rada jauhan, ayat ke-78. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila gosakil laili wa qur'anal fajr
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Bunda, jadi siapa yang bilang di Al-Quran gak ada perintah sholat 5 waktu? Tuh barusan saya bacakan. Surat ke-17, juz berapa? 15, ayat berapa tadi? 78. Dan ini ndak ada pakai tapi-tapian. Kenapa? Karena penjabarannya, oke Bunda, dirikan sholat dari 5 waktu, kemudian Bunda ada rukunnya, ada 13, ada yang menyebutkan 17. Dan yang pertama Bunda, mendirikan sholat apa? Takbiratul ihram bagi yang mampu berdiri. Betul kan? Sekarang banyak nih yang sholatnya jadi nggak sah. Kenapa? Ke pasar bolak-balik masih mampu, begitu sholat nyari kursi. Halo. Banyak nih. Mohon maaf, ke minimarket masih kuat jalan. Masuk ke masjid, sholat nyari kursi duduk. Ustadz, jujur Bunda, ingat tuh yang pertama, takbiratul ihram bagi yang mampu. Berarti di saat keluar sholat dia kesana kemari, nggak kayak kursi roda, berarti masih mampu apa enggak? Mampu. Kenapa giliran sholat nyari kursi? Halo, banyak kayak begitu. Kalau misalkan Ustadz saya ribu lagi sujudnya, saya kasih tahu caranya. Tapi kalau mau begitu, di saat takbiratul ihramnya tetap wajib berdiri. Nggak boleh langsung duduk. Paham nggak? Nah jadi walaupun memang Ustadz saya kalau lagi lutut saya saat kelamaan begini, Ustadz kalau lagi ruku begini, tetap kalau mau begitu kursi disiapkan, tapi pas lagi takbiratul ihram masih wajib berdiri. Jelas gak saya ngomong nih? Adapun ntar lagi rukunya duduk baru silakan. Jangan sampai keduluar kesana kemari masih belum pakai kursi roda, lagi sholat duduk. Ini bisa nggak sah sholatnya. Nah di saat tidak mampu berdiri, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi boleh untuk duduk. Duduk banyak macamnya. Ada duduk cara iftiros, tahiyat pertama. Nggak mampu iftiros, mungkin tawarruk seperti tahiyat akhir. Gak mampu tawaruk, Nabi mengajarkan cara keempat dengan cara duduk sila. Gak mampu duduk sila dengan cara berbaring. Gak mampu berbaring, celentang. Kiblat contoh ke sana, bagian pala ganjel dengan bantal. Gak mampu celentang, udah sekemampuannya, pakai bahasa lisan aja. Gak mampu pakai bahasa mata, gak mampu mandiin, sholatin. Karena dia jadi jenazah. Betul bang gak? Ya. Saking pentingnya makanya Bunda kita jawab, jumhur ulama menyebutkan nggak ada kodok. Dengerin dulu belum kelar saya ngomong nih, dengerin, nggak ada kodok. Kenapa? Karena kalau apa-apa kodok pasti gampangin aja. Intinya bagaimana? Besok kan udah bulan-bulan puasa, kemana? Ke Tamsid yuk. Tamsid deh, berangkat jam 11 baru masuk milih satu toko, Allahu Akbar di Masjid Al-Makmur, sholat yuk, ntar aja kodok. Halo, kira-kira kalau gitu ngegampangin apa enggak? Nah makanya secara kesepakatan global nggak ada kodok. Baru saya teruskan nih, boleh mengkodok buat mereka yang dulunya punya masa lalu. Dulunya belum doyan pengajian, dulunya masih belum mengerjakan 5 waktu. Karena jangankan pakaian berjilbab syar'i begini, dulu mungkin bahasanya lebih sopanan kuntilanak sama dia. Dulu. Tapi hidup kan berproses. Setelah ngaji di Al-Hakim ternyata luar biasa, dapat ilmu, terketuk hatinya, dapat hidayah. Nah, ya Allah dia curhat Ustadz. Sedih kalau ingat masa lalu saya saat boro-boro subuh, boro-boro maghrib, semua saat kosong. Nah, Ibu kalau begitu masa lalunya, sekarang sudah jangan pernah meninggalkan lagi. Yang dulu-dulu baru ulama menyimpulkan boleh untuk mengkodoknya. Tuh, jelas gak nih? Paham gak nih? Nah makanya jangan sebentar kodok secara hukum globalnya nggak ada, karena kalau misalkan dibolehkan pasti gampangin. Halo, jelas ya Bu? Akan tetapi yang tadi Bunda, ya Allah, Ustadz saya bersyukur sekarang ada pengajian di rumah Irfan Hakim.
gurunya luar biasa, sanad-sanadnya bertambung sampai ke Rasulullah. Ya, kemudian dijelaskan perihal kodok. Saya jadi ingat kenapa? Ternyata dosa meninggalkan sholat ngeri banget saat ya. Dulu saya meninggalkan semuanya saat ibu sudah jangan cerita ke orang-orang. Ini masalah ibu udah kubur baik-baik. Ibu sekarang ganti dengan sholat kodok. Nah, baru yang begitu yang dibolehkan oleh ulama. Maksudnya secara hukum diperbolehkan. Jelas gak Bunda?